Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami presenter Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. saya Bula Ramadhani Lubis. Saya Nasrul Rifai. Hari ini kami mau memperkenalkan Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Melalui wawancara dengan beberapa guru yang ada di Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Yuk ikuti keseruan kami. Cekidot. Ya, balik lagi nih sama kita. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Susilo, MPhis, selaku Wakil Kepala Madrasah di bidang kurikulum. Pak, saya ingin bertanya tentang Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset, khususnya di bidang kurikulum pembelajaran, Pak. Apa aja nih, Pak, program unggulan yang ada di Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset? Terima kasih sebelumnya. Untuk program unggulan Man Satu Langkat di tahun 2021-2022 dimulai tahun ini, kita akan membuka kelas asrama. Jadi di kelas asrama ini nanti akan kita seleksi, kita pilih putra-putri terbaik, karena di sini akan kita bina khusus dengan fasilitas yang insya Allah akan kita buat menjadi yang nyaman, ya. Kemudian di samping kelas asrama ini, kita juga Man Satu Langkat memiliki program unggulan, yaitu program keterampilan. Ada keterampilan otomotif, ada tata busana, kemudian ada juga teknik jaringan komputer. Kemudian juga Man Satu Langkat status sekarang ini adalah menjadi Man Riset. Jadi di sini dengan Man Riset ini diharapkan nanti putra-putri yang belajar di Man Satu Langkat mampu membuat karya ilmu. Terus nih Pak, dari banyaknya program unggulan itu apa aja sih target utamanya Pak? Ya, terima kasih ya. Nah, ini untuk target yang ingin kita capai ke depan ini untuk kelas asrama, ya, khususnya ini nanti akan kita jadikan siswa-siswi asrama ini menjadi siswa-siswi yang memiliki kepribadian Islami. Itu yang utama. Kemudian siswa dan siswi atau siswi di sini ketepatan putri ya di tahun ini ya. Jadi di sini kita targetkan dia itu nanti minimal setelah tamat dari Man 1 itu hafal 10 juz. Kemudian dari segi kemampuan bahasa akan kita targetkan dia siswa tersebut mahir berbahasa Inggris, mahir berbahasa Arab. Kemudian dari sisi bidang keagamaan juga nantinya siswa-siswi yang belajar atau yang berada di asrama ini mampu mahir membaca kitab kuning, juga menguasai ilmu dan teknologi. Itu untuk kelas yang nanti kita asramakan. Kemudian untuk target-target yang lain yang tidak kalah pentingnya, kita akan menjuarai olimpiade nasional, baik itu program IPA, IPS maupun bidang keagamaan. Untuk yang di keterampilan, target dan sasaran yang utama yang akan kita capai, siswa-siswi yang mengikuti program ini nantinya terampil pada bidangnya, bidang otomotif atau bidang tata busana atau bidang teknik jaringan komputer. Kemudian bukan sekedar terampil, yang kita harapkan dia juga memiliki jiwa kewirausahaan. Dan inilah yang membuat nantinya insya Allah kalau dipercaya anak bapak ibu dididik Man 1 akan menjadi siswa yang mampu berwirausaha. Kemudian target untuk yang di riset paling tidak
siswa yang mengadakan riset atau menulis karya ilmiah di sini nanti dapat bersaing di kancah nasional. Itulah harapan kita dan target-target yang ingin dicapai. Dan untuk semuanya itu kita akan memilih tenaga-tenaga edukatif yang profesional. Seandainya pegawai negeri di sini juga belum ada tenaganya, kita akan berusaha mencari tenaga yang benar-benar spesifik dalam bidangnya. Saya kira itu target yang ingin kita capai. Semoga targetnya tercapai semua ya Pak. Insya Allah. Amin. Pertanyaan terakhir buat Bapak nih. Oh, iya. Menurut Bapak, kenapa harus memilih bersekolah di masa telakat plus keterampilan belajar? Iya. Anak bapak dan anak ibu, percayakanlah ke Man Satu Langkat. Kami yakin dengan target-target tersebut, insya Allah itu akan terwujud. Namun semuanya ini tidak juga menafikan dukungan daripada bapak ibu sebagai orang tua. Berilah kami Man Satu kepercayaan untuk bisa mewujudkan apa yang sudah kami targetkan yang seperti saya jelaskan tadi. Itu aja. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Untuk kalian, yuk ikuti kami ke narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Ade Servina SPDI selaku Wakil Kepala Madrasah di bidang kesiswaan. Pak, saya mau tahu nih, perspektif apa sih yang ada dengan keterampilan keterampilan dari sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat ini sangat menaruh perhatian besar terhadap ekstrakurikuler. Karena kami sadar bahwasanya ekstrakurikuler ini merupakan wadah tempat untuk pengembangan karakter siswa. Maka sangat banyak ekstrakurikuler yang ada di madrasah itu, baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat non-akademik. Kalau yang sifatnya akademik, Man Satu Langkat ini menyediakan fasilitasi kegiatan olimpiade bagi siswa. Olimpiade ini terdiri dari olimpiade IPA, yaitu biologi, kimia, fisika, matematika, dan kemudian olimpiade pimpinan olimpiade geografi, ekonomi, yang kesemuanya ini gratis ya. Full layanan, sifatnya gratis. Dan kemudian yang bersifat non akademik, kita punya wadah yang disebut LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, yang di mana dalam LPTQ ini dibimbing tahfiz Quran, tilawah Quran, kemudian syarhil, fahmil Quran, dan kemudian ada lebih kurang hampir 13 organisasi ekstrakurikuler yang ada di Man Satu yang sifatnya non akademik. Salah satunya Pramuka, Paskibra, kemudian ada futsal, kemudian ada kaligrafi, kemudian ada garisinden, kemudian ada silat, kemudian ada FIKR, kemudian ada PMR, kemudian ada KKD, ada juga ROHIS, yang kesemuanya ini aktif dan berprestasi. Seperti itu. Tahu prestasi apa saja sih Pak yang sudah diraih oleh siswa-siswi Man Satu Langkat? Iya, baik. Agak berjalan sedikit kita ya. Bicara prestasi, seluruh ekstrakurikuler yang ada di Man Satu ini punya kontribusi positif dan telah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, baik itu tingkat nasional maupun tingkat regional. Salah satunya yang kita lihat ada di belakang kita ini, prestasi-prestasi yang sudah diraih setiap ekstrakurikuler, baik itu bersifat akademik. Baru-baru ini alhamdulillah kita meraih juara 3 nasional dalam kompetisi sains madrasah atas nama Arifah Ritonga. Itu kita menduduki peringkat 3 nasional, juara fisika, olimpiade fisika terintegrasi. Dan beliau juga atas nama yang sama mendapat peringkat 1 tingkat provinsi Sumatera Utara dalam olimpiade fisika terintegrasi. Dan belakangan ini juga alhamdulillah kita juga meraih prestasi juara 1 nasional cabang lomba syarhul Quran ada beberapa hari yang lalu. Kalau bicara yang lain, Paskibra, ini kemarin kita
lomba paskibra di Jakarta. Alhamdulillah dapat juara umum 2 ya, dalam pergelaran paskibra dengan tema Sadewa. Kemudian banyak lagi dalam cabang paskibra, juara 1 umum tingkat provinsi ya. Kemudian selain itu juga marching band juga banyak menorehkan prestasi ya. Salah satunya juara umum Sumatera Utara, kemudian ada tingkat provinsi Aceh dan Sumatera Utara, seperti itu. Juga sama seperti halnya ekskul yang lain, futsal juga menorehkan prestasi yang luar biasa. Salah satunya adalah mendapat piala bergilir Gubernur Sumatera Utara. Kemudian pernah juga meraih juara umum Piala Kapolda ya, tingkat Sumatera Utara, dan banyak lagi. Kaligrafi juga tidak kalah enterengnya prestasinya. Salah satunya dalam beberapa minggu belakangan ini anak-anak kaligrafi meraih prestasi tingkat nasional, cabang mushaf juara harapan 1, 2, dan 3. Kemudian dalam pergelaran MTQ nasional kabupaten, kaligrafi juga menorehkan prestasi juara 2 cabang mushaf, seperti itu. Jadi termasuk pramukanya, kita juga pernah jadi juara umum 2 dalam lomba pramuka terampil yang diadakan oleh fakultas atau kampus kedokteran di Stok Binaguna Medan, seperti itu. Ya, siswa-siswi kaligrafi juga selain berprestasi di luar, juga telah banyak memberikan kontribusi terhadap madrasah. Salah satunya terhadap hiasan-hiasan yang ada di madrasah ini. Wah, ternyata banyak juga ya Pak prestasi yang sudah diraih oleh ekstrakurikuler dengan satu, baik pun siswa-siswinya. Baik Pak, saya penasaran, Bapak punya pesan nggak sih untuk dalam masa pandemi ini memperkenalkan plus keterampilan darinya? Terima kasih kepada calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat. Mari gabung bersama kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat ini. Pastikan Anda merupakan generasi yang berprestasi selanjutnya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk pertanyaan dari kami. Selanjutnya, yuk kita ke narasumber berikutnya. Halo semuanya, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Karyadi selaku Wakil Kepala di bidang prasarana dan sarana. Pak, saya mau tahu nih, apa aja sih sarana dan prasarana yang ada di Mansatu Langkat Pos Keterampilan dan Riset ini? Iya, terima kasih. Bersama saya Karyadi, Wakil Kepala Madrasah di bidang sarana dan prasarana Mansatu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Berbicara masalah sarana dan prasarana di Mansatu Langkat, banyak kali ya, banyak sekali. Saya mulai dari gedung. Untuk gedung atau ruang belajar kita memiliki ada 25 gedung atau ruang belajar. Di samping gedung untuk sarana belajar tersebut, kita juga ada ruang khusus Bapak Kepala, ada ruang khusus Wakil Kepala, ada ruang khusus Bapak Ibu Guru atau ruang guru, ada ruang khusus BP, ada ruang khusus tata usaha, kemudian ada ruang khusus UKS, pramuka, OSIM, operasi, perpustakaan, laboratorium IPA, ada juga laboratorium bahasa, kemudian ada ruang keterampilan ya. Ruang keterampilan terdiri dari 3 ruang, yaitu keterampilan untuk tata busana, kemudian ruang keterampilan teknik otomotif, kemudian ada ruang keterampilan teknik jaringan atau TKJ. Di samping itu kita juga ada siapkan kantin, kemudian juga koperasi. Juga di madrasah kita yang berciri khas ya, sebagai madrasah aliyah tertua dan yang agamis, kita memiliki ruang beribadah yaitu Musola Al Mukarromah.
di mana di kanan kiri dari Mushola Al-Mukarramah itu digunakan untuk ruang tahfiz putra dan sebelahnya lagi untuk ruang tahfiz putri. Kemudian kita memiliki panggung kreasi, ya, panggung kreasi di mana sangat bermanfaat bagi kita semuanya warga Mansatul Langkat Pesantren Riset, terutama buat ananda kami yang akan menyajikan ya unjuk kebolehannya yang mereka berada di panggung tersebut. Di samping ruang gedung yang saya jelaskan tersebut di atas, Mansatul Langkat plus keterampilan plus riset juga memiliki sarana olahraga, yaitu lapangan futsal, lapangan voli, takraw. Nah, kemudian insya Allah dalam waktu dekat kita akan bangun yaitu ruang gedung untuk asrama, di mana ruang gedung asrama ini akan dipergunakan bagi siswi yang nantinya program khusus mereka akan mondok atau menginap di asrama tersebut, dan ini mungkin akan lebih diuraikan dijelaskan oleh Bapak pimpinan asrama nantinya. Jadi mungkin dari saya ini ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Wah, ternyata banyak juga loh ya Pak, sarana dan prasarana yang ada di Mansatul Langkat. Alhamdulillah. Terus Pak, bagaimana sih sistem pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Mansatul Langkat ini? Iya, berbicara tentang pemeliharaan sarana dan prasarana di Mansatul Langkat, ya, pemeliharaan sarana dan prasarana di Mansatul Langkat ini kita adakan pemeliharaan secara berkala, ya, secara berkala. Setiap beberapa bulan sekali kita mengadakan pengecekan di mana sesuatunya yang rusak katakan dan masih bisa dibetuli maka kita betuli, ya. Namun bila sesuatunya itu memang sudah tidak bisa dibetulkan lagi karena mungkin lapuk, rubuh dan sebagainya, maka tentunya ya kita ganti dengan yang lainnya secara berkala, ya. Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Iya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Mansatul Langkat plus keterampilan plus riset semakin jaya ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri, saya berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi nih bersama kita. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Ihsan Fadli Tanjung SPDI selaku pembina atau pengasuh asrama di Mansatul Langkat ini. Pak, kami ingin bertanya mengenai Mansatul Langkat plus keterampilan dan riset, khususnya di asrama yang akan dibangun di Mansatul Langkat ini. Apa saja sih fasilitas yang disediakan atau yang ditawarkan di asrama itu, Pak? Baik, terima kasih. Tentu yang pertama adalah asrama itu sendiri. Asrama nantinya akan dibangun 3 lantai full AC, sehingga siswi yang berada di asrama itu merasa aman dan nyaman. Yang kedua adalah mushola sebagai tempat sarana untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, dan juga tempat kajian-kajian keilmuan keagamaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kamar mandi. Kamar mandi di setiap tingkatan, di setiap lantai itu disediakan oleh pihak madrasah dengan cukup baik, karena bangunan baru tentunya kamar mandinya juga masih baru. Dan selanjutnya adalah aula. Aula ini akan berada di lantai bawah asrama sebagai tempat pertemuan, sebagai ruang pertemuan antara pihak keluarga siswi yang berada di asrama dengan pihak sekolah. Kemudian selanjutnya adalah lapangan untuk berolahraga. Ternyata aman ya Pak? Insya Allah aman. Terus bagaimana dengan sistem makan dan sanitasinya, Pak? Untuk makannya, siswi yang tinggal di asrama akan diberikan makan 1 hari 3 kali. Dan tentunya makanan yang disediakan di asrama adalah makanan yang halal
sehat, bergizi, bersih, dan higienis. Dan untuk sanitasi, karena bangunan asrama masih baru, tentu kamar mandi dan wastafel yang ada masih sangat baik dengan air bersih yang cukup melimpah, dan pencahayaan di ruangan juga sangat baik. Wih, ternyata keren ya Pak di sistemnya itu. Iya, insyaallah. Pertanyaan terakhir buat Bapak. Iya. Kenapa harus berasrama di Man Satu Langkat plus keterampilan dan riset? Iya, baiklah. Yang pertama adalah siswi yang tinggal di asrama itu akan diciptakan menjadi siswi yang memiliki kepribadian Islami yang sangat baik. Yang kedua adalah siswi yang tinggal di asrama menjadi hafiz Quran minimal 10 juz. Kalau bisa lebih dari 10 juz. Yang ketiga adalah mahir mendakwah, bisa menjadi da'iyah atau menjadi ustazah, dan juga mahir dalam mengurus jenazah, karena jarang-jarang nih ilmu dalam mengurus jenazah atau fardu kifayah, dari memandikan, mengapani, menyolatkan sampai menguburkan, insyaallah mereka mahir dalam mengurus jenazah. Dan yang keempat adalah mahir berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, mahir membaca kitab kuning, kitab-kitab rujukan dalam mempelajari ilmu keislaman. Ada kitab Bulughul Maram, kitab Fathul Qarib, kitab Durusul Lughah, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah mereka itu mampu menguasai IT atau ilmu teknologi dengan sangat aktif sebagai bekal mereka untuk menghadapi zaman modern saat ini. Itulah. Wah, berarti harus ya Pak, harus berasrama di Man Satu Iya, Langkat harus. plus keterampilan dan riset. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Untuk kalian, yuk kita lanjut ke narasumber berikutnya. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama kami. Sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Syefuddin SAGMH selaku Wakil Kepala Madrasah di bidang kurikulum asrama. Pak, kami ingin bertanya mengenai pembelajaran di asrama. Apa saja sih muatan kurikulum pembelajaran asrama di Man Satu Langkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, Man Satu Langkat akan membuka program pembelajaran siswa di asrama atau yang kita istilahkan dengan boarding school. Dan pembelajaran di asrama ini nanti akan dilaksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Namun perlu kita sampaikan bahwa siswa yang diterima di asrama ini adalah khusus siswa yang putri. Jadi penerimaan siswa untuk tinggal di asrama ini kita akan melaksanakan seleksi yang dia masuk dalam kategori seleksi gelombang pertama. Adapun pembelajaran yang akan dilaksanakan di asrama ini adalah pendalaman dasar-dasar ilmu pengetahuan keagamaan. Karena anak-anak yang tinggal di asrama itu nanti akan dididik, dilatih, dibimbing. Yang pertama itu adalah penguatan daripada dasar-dasar ilmu agama. Kalau kita lihat berdasarkan SK atau surat keputusan Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa muatan kurikulum yang akan dilaksanakan sebagai bahan daripada pembelajaran siswa yang tinggal di asrama itu terdiri dari mata pelajaran bahasa Arab, kemudian muhadasah atau percakapan dalam bahasa Arab, dan percakapan dalam bahasa Inggris. Kemudian pembelajaran imla. Berikutnya pembelajaran kaligrafi atau khat, ilmu tentang seni dalam menulis ayat Al-Quran dalam bentuk seni kaligrafi. Kemudian siswa juga akan dibekali dengan pembelajaran ilmu kawaid atau
yang salah satu bagian daripada ilmu dalam pelajaran bahasa Arab. Kemudian akan diberikan juga pembelajaran tajwid, bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Di samping itu, Madrasah Aliyah Negeri 1 plus keterampilan dan riset ini juga memfasilitasi siswa yang tinggal di asrama itu untuk belajar tilawatil Quran, artinya belajar membaca Al-Quran dengan lagu. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa siswa yang tinggal di asrama, yang khusus putri ini, mereka akan dibekali pembelajaran menghafal Al-Quran. Karena target utama kita adalah bahwa siswa yang putri yang tinggal di asrama ini nanti bisa menghafal Al-Quran minimal 10 juz. Itu target yang sudah kita sepakati bersama. Kalau ada siswa yang melebihi dari 10 juz, itu adalah sangat luar biasa sekali, melebihi daripada target yang sudah kita rencanakan melalui program madrasah. Berikutnya, mereka yang tinggal di asrama ini nanti akan dibekali pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris ini tidak hanya pembelajaran secara teori, tetapi mereka akan dibekali pembelajaran secara praktis. Karena keterampilan berbahasa Arab dan keterampilan berbahasa Inggris ini sangat diharapkan bagi siswa yang tinggal di asrama. Jadi mereka diharapkan mampu berbahasa Arab dan mampu berbahasa Inggris secara tertulis maupun secara lisan dengan baik. Kemudian mereka juga dibekali ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, serta praktek-praktek ibadah yang mendukung terhadap pemahaman dasar-dasar ilmu keagamaan bagi siswa yang tinggal di asrama. Itulah kira-kira muatan kurikulum yang akan diberikan kepada siswa putri yang tinggal di asrama pada tahun 2021-2022 ini. Dengan harapan dari pembelajaran yang diberikan dengan muatan-muatan mata pelajaran yang sudah disampaikan tadi, maka kita harapkan kepada masyarakat agar benar-benar memberikan antusias yang cukup baik terhadap program asrama yang telah dibuat oleh MAN 1 Langkat plus keterampilan dan riset pada tahun ini. Demikian. Semoga program-program kita berjalan dengan lancar ya Pak. Iya. Hai semuanya, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Rubianto SPD sebagai tim IT MAN 1 Langkat plus keterampilan dan riset. Pak, saya mau bertanya nih, kira-kira gimana ya alur pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022 di MAN 1 Langkat plus keterampilan dan riset? Untuk tahun ini kebetulan ada yang unik nih. Untuk tahun ini di MAN 1 Langkat plus keterampilan itu punya 2 gelombang. Cuman secara garis besar alurnya itu bisa Bapak jelaskan. Pertama adalah ini mohon izin ya Kak, sedikit ya biar jelas. Pertama adalah membuat akun online melalui website man1langkat.sch.id/ppdb. Jadi di situ kalian nanti diarahkan untuk membuat akun online. Setelah membuat akun online, kalian mengisi semua data yang diminta dan mengupload semua berkas yang diperlukan. Baru setelah itu sudah dipastikan semua datanya benar dan lengkap, baru dipermanenkan. Ingat ya, sebelum datanya lengkap jangan dipermanenkan dulu. Baru langkah kedua, langkah berikutnya adalah mengirimkan berkas asli ataupun fotokopi yang dilegalisir ke MAN 1 Langkat.
Jadi pada kesempatan ini mungkin ada yang bermasalah saat pendaftaran secara online, tidak bisa membuat akun kah, atau ada yang salah dan lain sebagainya. Di saat itu juga bisa minta bantuan ke tim yang ada di Man Satu Langkat untuk didaftarkan secara online. Sekaligus ngantar berkasnya juga kemari secara online. Nanti setelah selesai ngantar berkas, Ananda nanti calon peserta didik baru akan diberikan kartu ujian untuk seleksi. Baru setelah itu adalah ujian seleksi yang akan dibagi dua, yaitu ujian seleksi akademik secara online, menggunakan HP boleh, menggunakan laptop boleh, yang penting ada paket datanya. Baru yang berikutnya setelah ujian seleksi akademik, berikutnya adalah ujian pembacaan Al-Quran. Untuk gelombang 1 mungkin dia tes wawancara karena berhubungan dengan penghafal beberapa juz. Tapi untuk gelombang 2 cukup mengirimkan pembacaan surat ayat berupa video ya, kirim ke panitia melalui link yang sudah tersedia di website Man Satu Langkat. Jadi yang kedua adalah pengiriman video pembacaan Al-Quran. Setelah pengiriman video diselesai, maka selanjutnya adalah pengumuman kelulusan yang akan diterima peserta saat membuka website Man Satu Langkat, atau juga bisa membuka akun pendaftaran. Nanti di situ yang sudah diterima, yang sudah lulus atau tidak lulus ada muncul di akunnya masing-masing. Setelah lulus, dinyatakan lulus, maka berikutnya adalah daftar ulang. Ingat ya, harus daftar ulang, karena kalau tidak daftar ulang, walaupun pertama dinyatakan lulus, akan dinyatakan gugur kalau tidak daftar ulang. Dan yang daftar gugur pertama akan naik menjadi peserta yang lulus. Hati-hati, jangan sampai hilang kesempatannya. Baru setelah proses daftar ulang selesai, dilanjutkan masa orientasi atau disebut dengan matsama. Mungkin itu alur mekanisme pendaftarannya. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset itu kapan ya, Pak? Wah, ini unik nih. Pada tahun ini kita menggunakan 2 gelombang, jadi tolong diingat jadwalnya kapan-kapan saja. Tapi Bapak jelaskan dulu, gelombang 1 itu untuk apa, gelombang 2 itu untuk apa. Gelombang 1 itu khusus untuk putri. Di asrama itu hanya khusus untuk putri ya. Jadi yang putri, calon pendaftar yang putri dan punya hafalan minimal 1 juz itu bisa mendaftar. Kapan waktunya? Udah buka mulai dari bulan Maret sampai dengan 17 April, silahkan daftar secara online. Kemudian tanggal 19 sampai dengan 20 April itu harus hadir ke Man Satu untuk seleksi, baik seleksi akademik secara online maupun seleksi wawancara. Dalam wawancara tersebut nanti ada seleksi berupa pengujian hafalan dan kemampuan kita untuk berbahasa asing. Baru jadwal berikutnya adalah tanggal 26 April pengumuman hasil. Di 27 Aprilnya tahun 2021 itu daftar ulang. Baru setelah itu matsama. Cuman yang jadi catatan bahwasanya yang tidak lulus di gelombang 1 bisa tetap mengikuti gelombang kedua kembali. Untuk gelombang kedua itu dimulai tanggal 26 April. Jadi dari 26 April sampai dengan 10 Juni silahkan mengisi atau mendaftar secara online melalui website mansatulangkat.sch.id/ppdb. Baru di tanggal 15 sampai 15 Juni ya, itu ada seleksi akademik. Kemudian di tanggal 17 Juni ada pengumuman. Jadi nanti hasil pengumumannya seluruh seleksi diumumkan di tanggal 17 Juni. Baru tanggal 18 sampai 19 adalah daftar ulang. Sekali lagi, jangan sampai tidak ikut daftar ulang. Terakhir, tanggal 1 Juli kita akan matsama atau masa orientasi. Mungkin itu aja untuk timeline pendaftaran PPDB tahun 2021. Semoga diingat ya tanggal-tanggalnya tadi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Selanjutnya, yuk kita ke narasumber berikutnya. Halo semuanya,
balik lagi nih sama kita. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Sugiono SADMH selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat. Pak, kami ingin bertanya tentang Mansa Langkat plus keterampilan dan riset. Apa aja nih Pak isi Mansa Langkat plus keterampilan dan riset? Isi Mansa Langkat dan keterampilan terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terdidik, dan terampil serta berwawasan lingkungan. Kemudian dalam mencapai visi Mansa Langkat plus keterampilan ini telah dicanangkan beberapa program unggulan yang akan berjalan pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah madrasah plus keterampilan. Selanjutnya untuk madrasah riset juga ini kita kembangkan di Mansa Langkat. Selanjutnya juga madrasah Adiyata yang dulu pernah kita menjuarai tingkat nasional, insya Allah akan kita kembangkan kembali. Dan tahun 2021 ini juga yang akan dibangun asrama Tri ya, yang berkapasitas 40 siswi atau 40 santri yang dikenal dengan asrama tahfiz. Ini tujuannya guna meningkatkan pendalaman ilmu agama bagi peserta didik, terkhusus peserta yang di asrama. Apa yang kita harapkan dari peserta yang tinggal di asrama, terutama beliau harus lulus, harus hafal minimal 10 juz. Dan tak kalah pentingnya lagi, harus mahir berbahasa Arab dan bahasa Inggris, juga dapat memahami kitab kuning. Itu salah satu program khusus dari siswa yang berasrama, yang insya Allah tahun ini pembangunannya selesai dibangun dan akan kita tepati di awal tahun 2022. Ada beberapa syarat. Yang pertama, ketika mau masuk asrama, persyaratannya adalah siswa putri dan hafal minimal 1 juz. Kemudian juga bekerja keras, ya, siswa yang di asrama harus bekerja keras, pantang menyerah, karena nantinya akan menghasilkan santri atau siswi yang berkualitas. Kemudian sebagai lembaga pendidikan yang Islami yang berkualitas, kami hadir mewujudkan impian dari peserta didik kita. Jika Anda ingin lebih cepat membahas kitab kuning, kemudian teks-teks berbahasa asing. Selanjutnya, jika Anda ingin menjadi dai yang hebat, kemudian Anda ingin berprestasi dalam Olimpiade Nasional, ingin terampil, ingin menjadi insan yang terbaik dan berakhlak mulia, mari bergabung di Mansa Langkat plus keterampilan. Dan sebelumnya prestasi nasional yang sudah kita raih di tahun 2021 adalah juara tingkat nasional pada kompetensi sains madrasah pada jurusan fisika, menempati peringkat ketiga nasional dan tingkat pertama Provinsi Sumatera Utara. Juga 2 tahun terakhir ini, tahun 2020, siswa kita dapat meluluskan siswa terbaiknya
di kedokteran Universitas Sumatera Utara di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 kita meluluskan siswa-siswi di Sumatera Utara, terutama di Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik sama kita lagi nih. Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Kori, selaku Ketua OSIS Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Kak, boleh memperkenalkan diri secara singkat? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Kori Almijan. Saya sebagai Ketua OSIS Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset periode 2021-2022. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya dari kelas 11 IPA 2. Apa sih alasan kakak memilih bersekolah di Man Satu Langkat ini? Ya, alasan saya memilih bersekolah di Man Satu Langkat ini, jadi ya setiap orang pasti memiliki impian untuk sekolah di yang lebih jenjang lebih tinggi. Jadi ketika saya sebelum masuk di Man Satu Langkat ini, jadi saya itu udah meneliti beberapa sekolah di Langkat ini, mana sekolah yang emang baik dan bagus. Jadi dari hasil penelitian saya itu, Man Satu Langkat ini adalah sekolah yang baik dari segi akademik maupun dari segi non akademik. Jadi makanya saya ingin masuk bersekolah di Man Satu Langkat ini. Dan ketika saya sudah masuk di Man Satu Langkat dan ternyata ekspektasi yang saya apa tadi emang benar ada di sini gitu. Jadi ya nggak merasa terbohongi gitu. Jadi ketika saya masuk di sini, ya emang dari kayak segi akademiknya kita tahu dari Man Satu Langkat ini sangat baik. Terus dari segi non akademik seperti dari ekstrakurikuler ataupun dari organisasinya, ya emang sangat bagus gitu. Dan prestasi dari organisasi dan ekstrakurikuler dari Man Satu Langkat nggak usah dipungkiri lagi, emang udah banyak orang yang tahu gitu. Bahkan mungkin udah sampai ke tingkat nasional juga orang udah mengetahui prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Man Satu Langkat. Kak, boleh kasih pesan-pesan untuk calon peserta didik baru Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset? Ya, nggak banyak pesan yang ingin saya sampaikan. Ayo, mari kita sama-sama bergabung bersekolah di Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Karena Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset itu keren. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Dadah. Kok dadah? Cukup sekian wawancara kami pada hari ini. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekeren itu loh Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Yakin nggak mau daftar? Yuk buruan daftar di Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Kami presenter Man Satu Langkat Plus Keterampilan dan Riset. Saya Bula Ramadhani Lubis. Saya Nasrul Pai, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.